Hai, balik lagi episode book review kali ini gue bawa buku dari The Art of Shichigoro. Ini salah satu buku yang gue seneng ya. Dia itu karyanya itu modelan kayak steampunk gitu ya. Nanti artnya gue kasih tahu beberapa keren-keren. The Art of Shichigoro. Pilihan gaya signature-nya dia mulai dari karakter, vehicle, apapun dibikin robot, terus customnya pun semuanya ya gayanya gaya steampunk gitu. Kalau di Toshi itu kayak Dr. E. Dr. E itu steampunk. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh dia signature itu steampunk. Salah satu karyanya ini. Ya kan? Sadis kata. Shichigoro. Jadi kalau buku itu gue hampir dibilang kayak banyak lintas genre gitu artisnya. Ada yang colorful kayak kaos, ada yang modelan steampunk kayak Shichigoro gini, dan ada beberapa desain lainnya gitu. Jadi kita bisa refreshing tuh banyak karya, bahwa akan banyak kemungkinan kita berkarya dengan banyak hal gitu. Even walaupun itu nanti di adjust ya, apakah itu cocok dengan karya kita ataupun enggak. Tapi untuk refreshing otak itu menyenangkan. Ya kan, karakter sadis gila loh men. Dia bisa bikin steampunk tapi karya itu even gambar perempuan tuh tetap cantik gitu. Steampunk and beauty, tetap beauty-nya tuh ada gitu. Ya kan, gila men. Apa nggak sadis tuh? Gokil. Detailnya, segala macamnya, ngeri. Ngeri bener. Custom desainnya juga, nih, lu bayangin bisa bikin kayak begini nih. Si karakternya yang perempuannya tetap kelihatan cantik walaupun dia dengan pakai customnya modelnya kayak steampunk begini, ya kan? Sadis ya. Nah, kita juga bisa ngembangin dengan ibaratnya mungkin kalau beberapa lo yang ngedesain atau apa punya signature sendiri, itu sebenarnya nggak ada masalah ataupun kita harus mencontek ataupun kita harus ngelihat misalnya yang
kemakan pasar tuh kayak apa ya? Kalau gue sih begini, gue sih yakin bahwa setiap karya ataupun artis dengan signature masing-masing, pasti lambat laun dia akan membentuk marketnya sendiri gitu. Tanpa dia harus berpikir, ya nggak ada masalah juga ya kalau lo mau bikin sesuatu artwork yang ibaratnya easy untuk dimakan sama pasar gitu. Nggak ada salah juga. Tapi dengan lo punya signature tersendiri dan lambat laun akan ngebentuk marketnya sendiri, itu jauh lebih menyenangkan untuk dijalani gitu. Kalau menurut gue ya, tapi pilihan hidup orang masing-masing. Nggak ada yang salah untuk berkarya dengan cara apapun ya. Ya kan? Dia bisa bikin gambar anak-anak sekeren ini. Gue bingung gila skillnya. Ngeri banget. Kalau gue dari karyanya dia tuh lebih seneng si karakter si anak laki-lakinya sama perempuannya bisa dibikin cakep gitu, tapi dengan customnya steampunk. Harusnya kan kadang jadi hal yang nggak balance itu, hal yang timpang gitu. Tapi ini bisa gitu dia ngeformulainnya tuh keren. Ya kan, dia sih bisa memperpadukan antara manusia sama mesin begini, ya kan. Kalau nggak pintar-pintar mix match desainnya gitu yang cocok, malah jadinya kan kadang aneh ya. Gila ya. Ya. Ini salah satu buku yang kalau gue nggak ngebosenin. Mau dilihat berapa kali juga baca. Kemudian ada nih, dang, kurang gila apa coba nih? Kayak begini sadis bro, sadis man. By the way, ini gue karena tagnya sangat pagi sekali, jadi mungkin ada banyak suara orang sudah mulai beraktivitas. Dan warnanya ya dia konsisten udah begini aja. Gue tuh kalau ngeliat buku ini yang paling gue seneng tuh itu desain karakter si orang-orangnya bisa gitu ya, perpaduan ini itu bagus ya, walaupun kadang ada warna-warni gitu ya, tapi minor nih cuman ibaratnya ya mungkin sedikit pelengkap atau apa, tapi main colornya tetap nggak ada yang berubah. Ya kan, ini kayak ini sketch sebelum mungkin di coloring di digital sketchnya gokil. Nah ini beberapa contoh robotnya. Kalau gue sih robotnya rada kurang ya,
kurang, maksudnya ke selera. Tapi kalau untuk si karakternya sadis. Nih dari covernya ini begini kan, ini apa kurang nggak sadis ini di desain untuk humannya. Gila men, keren bener. Sadis ya karya-karyanya dia. The Art of Shichigoro. Terima kasih sudah nonton episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya tentu dengan buku yang berbeda. Bye-bye.